Apa yang paling berkesan pada saat Pak Hasta menjabat sebagai Kepala Satpol PP? Ya, pada saat itu sekitar tahun 2009 ya, saya diminta oleh Pak Jokowi menjadi Kepala Satpol PP. Ya, pada saat itu sedang banyak-banyaknya model demo. Ya, mereka ada yang demo PKL, ya, pedagang kaki lima pada berdemo, kemudian juga demo tentang kenaikan harga BBM. Ya, pada saat itu memang Solo dijadikan target pemberitaan. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, satu hal yang tidak dapat kami lupakan pada saat menjabat sebagai Kepala Satpol PP adalah bahwa kami diperintahkan ya oleh Pak Jokowi itu di dalam menghadapi para pendemo ini tidak boleh menggunakan kenut. Ya, kenut itu tongkat plastik ya, alat gebuk gitu ya. Juga tidak diperkenankan ya saling mendorong menggunakan alat-alat seperti tameng dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ya, hendaknya para pendemo ini diperlakukan sebagai warga baik-baik untuk diajak masuk semua. Kalau ruangannya cukup, diajak masuk semua saja ke ruangan ya. Kemudian kalau perlu dikasih air mineral, juga kalau cukup siap diberi snack. Ya kira-kira begitu. Karena kami memang pada saat itu eh, melihat sendiri ya, memang para pendemo itu dibayar sehingga para pendemo itu juga tidak tahu ya di situ tuh disuruh ngapa itu juga tidak tahu ya. Tahunya itu memang mereka beramai-ramai demo menentang satu hal, terutama kenaikan harga BBM ya. Satu hal yang tidak dapat kami lupakan adalah pada saat itu ada demo di depan Balai Kota. Pada saat itu pintu Balai Kota itu pakai tembok tinggi ya, pakai besi, kemudian ya pagarnya tembok, kemudian pintunya itu pakai baja. Ya, sehingga memang cukup angker pada saat itu ya, kurang ramah ya. Nah, pada saat itu demo lumayan banyak jumlahnya, sekitar 400-an orang. Mereka menggedor-gedor pintu dan saya diperintahkan pada saat itu oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi waktu itu juga berada di Balai Kota. Pak Hasto, buka saja pintunya, ya, masukkan saja semua ke halaman. Nanti berapa orang kita bisa bicara. Nah, karena para pendemo cukup liar pada saat itu, justru kami dibentak oleh Bapak Kapolres. Saya lupa Pak Kapolresnya itu. Ya, saya dibentak sebagai Kepala Satpol PP. Pak Hasta, bahwa urusan ketertiban umum itu adalah tanggung jawab saya. Saya juga pada saat itu juga wah menolak juga ya. Loh ini balai kota saya Pak. Tidak bisa. Wah, akhirnya saya tidak diizinkan untuk membuka pintu dan justru Bapak Kapolres memerintahkan pasukannya untuk membawa masuk water cannon-nya ke dalam balai kota. Sehingga dari dalam itu ada mobil water cannon dan pasukan polisi dan keamanan lainnya. Kemudian di luar itu para pendemo yang menggedor-gedor pintu. Ya, dari dalam karena pagarnya itu ada lubang-lubangnya, maka disemprotkan lewat situ airnya. Dan eh, para pendemo juga terlihat kocar-kacir karena juga ada pasukan keamanan yang ada di luar ya. Dan alhamdulillah pada saat itu memang terkendali. Tetapi Bapak Ibu Saudara bahwa eh, pada akhirnya beberapa tahun kemudian memang balai kota itu dibangun tanpa pintu.
dan tanpa pagar, sehingga menjadi ramah bahwa semua orang boleh masuk, ya, pendemo boleh masuk, ya, tentu masuk di halaman dulu ya, kalau masuk ke ruangan kan harus ada izin, ya. Justru setelah balai kota itu dibuka dengan ramah seperti itu, ya, tanpa pintu dan tanpa pagar, maka justru demo-demo itu berkurang. Nah, itulah kira-kira satu hal yang tidak saya lupakan pada saat saya menjadi Satpol PP.